Baik, putra yang berumur pendek dari kediaman Marsekal itu, aku akan menikah dengannya. Akhirnya kamu sadar juga, kamu tidak sia-sia berlutut selama 2 jam. Dengarkan baik-baik. Kesempatan sebesar ini tidak datang pada semua orang. Kalau ayah anggap ini hal yang bagus, kenapa tidak berikan saja pada Huayi si anak haram itu? Anak haram apa? Dia adikmu. Ibuku tidak pernah melahirkan adik untukku. Dia adalah bukti hidup dari pengkhianatanmu terhadapku dan ibuku. Apa kamu mau mengingkari janji? Tentu saja tidak. Hanya saja, karena aku akan menikah ke kediaman Marskal, mohon ayah siapkan mas kawin yang mewah untukku. Berapa banyak yang kamu mau? 10 miliar dolar perak. 10 miliar dolar perak? Kau sudah gila? Ayah, aku sudah menilai asetmu. 10 miliar dolar perak, kau sanggup memberikannya. Jangan harap. Kalau begitu, terpaksa Huayi yang menikah. Berhenti. Aku bisa memberikannya padamu, tapi aku butuh waktu. Baik. Dalam 7 hari, aku akan menikah ke kediaman Marsekal. Saat itu, aku akan tinggalkan Zhang Liangan untuk Huayi. Zhang Liangan adalah guru pengganti yang khusus kamu minta dulu. Bukankah dulu kamu sangat ingin menikah dengannya? Lalu, kenapa sekarang kau serahkan dia ke Yiyi? Ya, aku memang pernah ingin menikah dengannya. Kau yang menginginkan semua ini. Kau cukup setujui saja. Zhang Liangan, sebenarnya apa arti diriku bagimu? Zhang Liangan, pantas saja kau tidak pernah mengizinkan siapapun masuk ke ruangan ini. Ternyata, disinilah kau menyimpan orang yang benar-benar kau cintai. Tapi, mengapa harus Huayi? Kau memang romantis. Tapi Hua Jihuan itu wanita cantik yang sangat langka. Dia sangat tergila-gila padamu. Apakah engkau sama sekali tidak tertarik padanya? Dia seorang gadis yang membuang semua kesopanan dan menempel padaku seperti lintah. Dia bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Yi. Mengapa aku harus menyerah pada Zhang Liangan? Karena dia tidak layak. Nona besar. Nona besar. Aku tidak mengganggu Pak Zhang, kan? Pak Zhang sungguh pandai menikmati waktu. Nona besar. Ada yang bisa saya bantu? Saya Hua Qihuan cantik dan berbakat. Saya tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, tapi saya terus-menerus dipermainkan olehmu. Betapa menyedihkan diriku. Ini rumah saya. Saya bisa pergi kemana saja saya mau. Apakah aku perlu izin darimu? Nona besar, saya dengar besok ada lelang. Boleh saya ikut denganmu? Apakah karena Huayi? Dia sampai segitu ingin pergi? Baiklah. Zhang Liangan, jangan khawatir. Tidak akan lama lagi, kau tidak perlu lagi bersabar dengan saya. 6 hari sebelum pernikahan, ayo pergi. Nona besar, kenapa hari ini kau tidak menungguku? Nona besar, sebaiknya jangan tunggu Tuan Zhang. Kondisi Nona sudah lemah. Tidak baik kalau Nona jatuh sakit lagi. Tidak apa, saya tunggu sebentar lagi. Tuan Zhang pasti sebentar lagi datang. Nona begitu baik padanya, sudah belikan dia banyak barang.
Pak Zhang! Saya hanya guru yang digaji oleh kediaman. Nona tidak perlu menunggu saya. Kau cuman guru yang digaji kediaman. Saya menggajimu dengan uangku, dan supir, saya harus menunggumu. Tidakkah kau merasa itu konyol? Ayo jalan. Ada apa dengannya hari ini? Sudahlah. Setidaknya saya bisa bertemu Yi. Katanya ada banyak harta tak ternilai kali ini. Ayo kita pergi. Silakan duduk di sini. Kakak, lelang hari ini diadakan oleh keluarga Zhang dari Rongcheng. Kamu ngapain di sini? Lepaskan saya. Kakak, kalau aku sudah melakukan sesuatu yang membuatmu kesal, kamu bisa bilang padaku, aku akan mengubahnya. Jangan panggil aku kakak. Ibuku tidak pernah melahirkan adik perempuan untukku. Maaf kak, aku tidak bermaksud begitu. Kalau kamu benar-benar tidak ingin melihatku, aku bisa pergi sekarang juga. Aku tidak akan tinggal di sini dan merusak suasana hatimu. Jangan pergi. Nona besar, Yi hanya berniat baik menyapamu. Kamu tidak seharusnya memperlakukannya seperti itu. Sebagai gurumu, aku menyuruhmu untuk meminta maaf padanya. Pak Zhang, jadi kamu belum lupa. Kamu adalah guruku. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan memegang tangan Huayi? Ini adalah item terakhir dari lelang hari ini. Tawaran awal adalah 1 juta dolar perak. Seperti yang kuduga, kenangan ibuku ada di lelang ini. Aku harus memenangkannya. 5 juta. 5 juta sekali. Ada tawaran lain? Nona Hua Qihuan itu membawa guru kesayangannya lagi. Dia menghabiskan uang dengan sangat boros. Dia pasti, seperti biasa, menghabiskan banyak uang untuk membuat guru tersenyum. Nona besar, kamu tidak perlu bersusah payah seperti ini. Tidak peduli hadiah apa yang kamu berikan padaku, aku tidak akan menerimanya. Karena hatiku sudah milik orang lain. Zhang Liang'an, kamu pikir aku mencoba memenangkan hatimu? Pak Zhang, kamu berpikir berlebihan. 5 juta 2 kali. Pasti tidak ada yang cukup bodoh untuk berebutan dengan Nona besar Hua. Sepertinya Leontin Giok ini sudah pasti jadi miliknya. 5 juta. 7 juta. Nona Huayi menawar 7 juta dolar perak. Kak, aku juga suka banget sama giok gantungan ini. Kalau memberikannya padaku, kakak tidak keberatan kan? Betul, Nona besar. Kau sebagai kakak seharusnya mengalah pada adikmu. Untuk hal ini, aku tidak akan mengalah. 8 juta. 10 juta. Kak, aku dengar ayah cuma kasih kamu uang saku beberapa ratus dolar perak per bulan. Tapi aku punya 10 juta. Kalau kakak kekurangan uang, jangan terlalu memaksa. 10 juta dolar kedua kalinya. Hua Qihuan, semua yang kamu punya akan kuambil semuanya. 30 juta. Apa? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tentu saja dari ayah. Sebenarnya dia memberikanku cukup banyak. Itu nggak keadil. Pergi minta uang ke ayah. Ya, Seger. Dia benar-benar pergi minta uang. Sayangnya, ayah sudah memberikan seluruh hartanya padaku agar aku menggantikan Huayi menikah ke kediaman Marsekal. Dia memberikan semua yang dimilikinya padaku. 30 juta dolar perak ketiga kalinya. Terjual. Nona Hua Qihuan memenangkan. Tunggu. Tuan muda dari keluarga Zhang dari Rongcheng setelah mengetahui Nona Huayi ada di sini, secara khusus datang untuk menyalakan lentera langit. Bagus sekali kau, demi Huayi. Sampai masuk rumah sakit. Sekarang jadi kalem ya. Kau datang tepat waktu. Ada hal yang harus kau lakukan. Apa itu Tuan Muda? Katakan. Pergi pesan restoran. Cari beberapa koki yang bisa masak masakan Inggris. Kirim undangan atas namaku. Mengundang semua manajer toko di bawah keluarga Zhang, serta para sosialita yang dekat dengan keluarga Zhang, untuk menghadiri pesta 3 hari lagi. Zhang Liang'an, kau benar-benar gila. Kalau cuma main-main biasa sih masih bisa dimaklumi. Tapi berani-beraninya kau ganggu manajer keluarga Zhang. Tidak takut ayahmu tahu?
Aku benar-benar nggak ngerti. Hua Yi itu kelihatannya nggak semenarik kakaknya, Hua Jiwan. Serius, apa sih yang bagus darinya? Sampai bikin kau tergila-gila. Mungkin ini namanya cinta pada pandangan pertama. Tolong, tolong, tolong. Aku tadi lihat dia terbaring di sini. Mungkin makan sesuatu yang enggak seharusnya dimakan. Ada dokter di sekitar sini. Anak ini kelihatannya kasihan banget. Siapa yang mau nolong dia? Lihat deh penampilannya yang acak-acakan itu. Bajunya juga udah kotor semua. Kayaknya udah nggak bisa diselamatkan. Permisi, minggir. Lihat, ini bisa nyelamatin dia. Dia muntah. Terima kasih Nona sudah menyelamatkan nyawaku. Sudah. Hebat sekali. Sudah. Lain kali makan lebih hati-hati, ya? Dengar? Permisi, kamu tahu nggak siapa cewek muda yang baru saja menolong orang itu? Yang baru saja menolong seseorang? Kayaknya dia dari keluarga Hua. Anak kedua keluarga Hua. Anak kedua keluarga Hua. Aku nggak akan lupa sama dia. Waktu itu aku ada di kerumunan, dan pas lihat dia maju tanpa ragu-ragu buat nyelamatin pengemis kecil itu, aku bener-bener ngerasa dia adalah cewek tercantik di dunia. Jadi, kamu jatuh cinta sama seseorang tanpa lihat mukanya? Cinta pada pandangan pertama, maksudku, nggak mungkin serius kan? Kadang-kadang, cinta bisa terjadi dalam sekejap. Playboy kayak kamu yang suka main-main dan bersenang-senang nggak bakal ngerti. Oke. Aku nggak ngerti. Tapi seriusan, kamu bahkan nggak lihat wajahnya kayak apa. Bisa jadi nggak sih kalau kamu salah orang? Gimana kalau orang itu bukan Hua Yi sama sekali? Dia kayaknya bukan tipe yang suka nolongin orang. Salah orang? Nggak mungkin. Masa sih nggak mungkin? Hal kayak gitu sering terjadi. Nasib yang berbelit dan perasaan tulusmu jatuh ke orang yang salah. Oke, udah jangan mikirin yang enggak. Pulang aja sekarang dan lakukan seperti yang kukatakan. Siapin semuanya dalam 3 hari. Aku akan mengungkapkan semuanya ke Yi. Aku yakin dia pasti akan menerimaku. Siap, Tuan Muda. Aku akan segera mempersiapkannya. Bagaimana rasanya? Lumayan kan? Rasanya tidak enak. Tidak enak. Aku bawa ini dari rumah. Ini anggur kerajaan yang bagus. Ini pernah dipersembahkan kepada Ibu Suri Cicci untuk dipadukan dengan Hua Yi. Cocok. Yi tidak suka minum. Apakah kamu sudah menyiapkan makanan penutup dan makanan Inggris? Dulu, Yi pernah belajar di Inggris. Dia pasti rindu rasa makanan Inggris. Sudah siap. Aku belum pernah melihatmu. Begitu perhatian terhadap siapapun sebelumnya. Jika aku adalah Hua Yi, aku akan sangat tersentuh. Aku akan menikahimu seketika. Mengapa pestanya belum dimulai? Benar. Sudah berapa lama kita menunggu? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kalian setuju jam 11? Sudah hampir jam 2 siang. Dia tidak akan datang, kan? Tidak mungkin, dia pasti akan datang. Apakah terjadi sesuatu? Kamu pergilah, selidiki di mana, Yi. Cari tahu di mana dia sekarang. Tidak perlu memeriksa. Dia pergi ke balai dansa tadi malam dan belum keluar. Wah, tampan sekali pemuda itu. Mau menari denganku, sayang? Hei, si tampan. Atau kalau kamu nggak mau menari, kita bisa ke kamar pribadi di lantai atas. Bersenang-senanglah. Jangan khawatir. Dengan tampangmu, aku nggak akan menagihmu. Aku bahkan akan membayarmu. Di mana kamar pribadinya? Wah, buru-buru sekali ya. Aku tanya sekali lagi, di mana kamar pribadinya?
Naik tangga di sana ke lantai 2. Semuanya ada di atas sana. Maaf Tuan, lantai 2 khusus untuk anggota saja. Pergi sana. Ada apa ini? Wah, Tuan Muda. Ini adalah orang terkaya di Dragon City, putra sulung keluarga Zhang. Berani-beraninya kalian menghalanginya. Silakan Tuan Muda masuk. Ih, kamu benar-benar nggak mau ketemu guru itu. Ngapain juga? Cukup lihat dia saja, aku sudah tahu. Dia pasti mau mengungkapkan perasaannya padaku. Lucu banget, aku cuma main-main sama dia. Masa iya aku mau nikah beneran sama dia? Dia sudah sangat baik padamu. Memetik bunga untukmu, sampai terluka karena kamu. Dia bahkan demi kamu mengabaikan adikmu sendiri. Lalu apa gunanya semua itu? Seberapa baik pun dia padaku. Berapa nilainya? Beberapa receh? Orang rendah yang sok penting. Cuman guru cupu, kodok yang menginginkan daging angsa. Dia cuma seorang guru biasa. Mana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Zhang? Lagi pula, Tuan Muda Zhang sangat menghargai aku. Aku akan menikah dengan orang kaya. Yi, kalau menurutku, kamu harus putus saja dengannya. Biar nggak kesal setiap hari. Makanya kamu bodoh. Kalau aku putus dengannya, di mana lagi aku cari orang bodoh yang rela mati buat aku? Tapi, semua itu bukan yang paling penting. Terus apa dong? Yang paling penting itu kakakku suka sama dia. Dia sangat tergila-gila padanya. Tapi, orang yang disukainya adalah aku. Cuman mikirin gebetannya direbut sama aku, sama muka kesalnya, bikin aku seneng banget. Hei, tahu nggak? Sejak kita kecil, apapun yang disukai kakakku harus aku ambil. Kalau nggak bisa aku ambil, aku hancurkan. Kayaknya Hua Siwan sudah menderita banyak karena kamu selama ini. Nggak sepenuhnya salahku. Ada yang harus ikut main. Ayahku memanjakanku. Jadi aku bisa menyiksa Hua Sihuan di rumah. Sekarang ada Zhang Liangan. Seperti surga membantuku. Surga nggak mau Hua Sihuan hidup enak. Kalau aku melawan kehendak surga, aku akan dapat balasan. Aku dengar kematian ibunya juga ada hubungannya sama kamu. Dia sendiri yang minta. Dia nggak mau lepas dari posisi sebagai Nyonya Hua. Dia menghalangiku, jadi jangan salahkan aku. Karena mengambil nyawanya. Dia sendiri yang minta. Dia terus menempel pada posisi Nyonya Hua. Dia menghalangi saya. Jadi jangan salahkan saya karena mengambil nyawanya. Kalau kamu tidak kejam, posisimu tidak akan stabil. Kalau tidak, bagaimana Yi bisa menikah ke keluarga kaya? Ayo, mari kita semua. Doakan Yi cepat menikah ke keluarga kaya. Jangan biarkan siapapun tahu saya ada di sini. Mengerti. Tuan Zhang, tenang saja. Hus. Dari mana datangnya pengemis kecil ini? Sangat kotor. Apa gunanya itu? Seberapa baik pun dia padaku, apa nilainya? Orang hina yang sok suci, guru yang payah, dan dia masih berani bermimpi untuk menggapai bintang? Hua Yi, inikah wajah aslimu? Yimu di mana? Kenapa dia tidak datang? Aku perlu kamu selidiki sesuatu untukku. Baiklah, sebentar lagi aku jadi supirmu, lalu detektifmu. Zhang Dasau, kamu memang tidak sungkan sama aku, bro. Silakan, mau aku selidiki apa? Aku ingin tahu, wanita yang menyelamatkan pengemis waktu itu. Sebenarnya siapa dia? Oh, sepertinya benar-benar seperti drama jadi kenyataan. Zhang Dasau benar-benar salah orang. Baik, cepat selidiki untukku. Aku perlu tahu kebenarannya secepat mungkin. Baik, Tuan Muda. Aku pasti akan temukan si cantik itu untukmu. Aku tidak akan biarkan perasaan mendalammu sia-sia. Ki Huan, apa aku benar-benar mengecewakanmu? Tuan Muda, Tuan ingin kamu kembali ke rumah lama segera. Zhang Dasau, kamu pulang buat dimarahi. Itu masih yang paling ringan. Semoga beruntung. Kembali ke rumah lama. Akhirnya kamu memutuskan untuk kembali. Jadi kamu memutuskan untuk kembali. Kamu buta oleh nafsu. Kamu punya posisi yang sangat baik sebagai pewaris keluarga Zhang, tapi kamu mau mengorbankan semuanya hanya untuk jadi guru privat seorang wanita? Biar aku perjelas. Kalau kamu menemuinya lagi, aku patahkan kakimu.
Ini dari... Si penjilat yang berusaha mendekati keluarga kita. Dia ingin menghadiri pesta ulang tahunmu. Gagasan yang konyol. Pergi dan tolak dia. Jangan mempermalukan nama kita. Ya, Tunggu. Kakek, mengenai masalah ini biarkan aku yang menanganinya. Liang An, ingat statusmu. Jangan kecewakan kakekmu. Aku ingin tahu semua tentang Nona Hua. Kamu sendiri yang antarkan undangannya. jangan khawatir, Tuan Muda, saya pasti akan menyampaikan pesan dengan bijak kepada Nona Hua dan Bapak Hua. Tidak. Aku ingin kamu mengundang Bapak Hua dan Huai untuk hadir bersama. Tuan Muda sudah menyelidiki dengan tuntas. Meskipun Nona Hua adalah putri sah keluarga Hua, kehidupannya di sana jauh dari yang dibayangkan orang luar. Tidak hanya dia tidak disukai oleh kepala keluarga Hua, tapi putri kedua keluarga Hua selalu menindas Nona Hua dengan segala cara. Katanya dia menyebabkan Nona Hua kehilangan kesempatan masuk universitas. Apa? Apa semua yang kamu katakan benar? Saya tidak berani berbohong kepada Tuan Muda. Orang itu sudah bekerja untuk keluarga Hua sepanjang hidupnya. Dia pasti tahu lebih banyak daripada orang luar manapun. Kamu boleh pergi. Temui Zhang Ming untuk hadiahmu. Terima kasih Tuan Muda. Jangan khawatir. Mereka yang menindasmu, aku tidak akan membiarkan satu pun lolos. Ayah, keluarga Zhang, mereka memang yang terkaya di Rongcheng. Rumah mereka sangat luas dan mewah. Tentu saja. Kekayaan keluarga Zhang dibangun turun-temurun. Namun, kekayaan tak ada artinya dibanding kekuasaan. Sang Panglima Muda, itulah keluarga yang benar-benar terhormat. Ayah, terhormat apa gunanya? Dia kan cacat. Aku tidak mau menikahi pria imut itu. Lagi pula, Tuan Muda Zhang menyukaiku. Ya, benar. Asalkan Tuan Muda Zhang menyukaimu, keluarga kita pasti akan melesat ke puncak. Nona kedua Hua sungguh bersinar. Tak heran dia bisa mendapatkan perhatian Tuan Muda Zhang. Keberuntungan Nona Hua ada di depan mata. Tuan Muda Zhang adalah calon penerus keluarga Zhang. Tuan Hua diberkati. Putri sulungnya menikah ke kediaman Sang Panglima Muda. Dan sekarang putri keduanya berhasil mendapatkan hati Tuan Muda Zhang. Keluarga Hua akan segera menjadi terkenal. Nona kedua Hua benar-benar sok. Orang yang tidak tahu bakal mengira dia adalah bintang pesta ulang tahun hari ini. Bagaimana penyelidikannya? Kenapa buru-buru tidak mau menyapa pacarmu dulu? Siapa? Siapa yang menyelamatkannya? Kamu sendiri tidak tahu. Lihat sendiri. Bagaimana mungkin itu Hua Qihuan? Seharusnya aku menduga itu dia. Zhang Liangan, kamu ngapain di sini? Zhang Liangan, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Muda Zhang, terima kasih atas hadiah yang kamu berikan padaku. Aku suka semuanya. Tuan Muda Zhang, kapan aku mengganti nama keluargaku menjadi Zhang? Kamu memanggilnya Tuan Muda Zhang. Tidak mungkin, dia adalah tutor yang keluarga kami sewa. Aku dari keluarga Zhang yang terkaya di kota. Undangan hari ini aku menyuruh seseorang mengirimkannya padamu. Tuan Muda Zhang memang menyukai Nona kedua Hua, bahkan merendahkan diri menjadi tutor. Jadi dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Zhang. Dia sangat jatuh cinta padaku. Lalu menikah ke keluarga kaya akan sangat mudah. Bagus. Ketika Tuan Muda Zhang menikahi putriku, aku akan menjadi ayah mertua dari orang terkaya di Rongcheng. Uang bukan masalah lagi. Ya, keduanya mungkin akan segera menikah. Aku akan menjadi iri semua orang Nyonya Zhang. Aku tidak pernah menyangka kamu sebenarnya adalah Tuan Muda Zhang. Apakah kamu di sini untuk mengejutkanku hari ini? Nona Hua, kurasa kamu salah paham. Aku sama sekali tidak menyukaimu.
Kelejutan apa yang kamu bicarakan? An, ada apa denganmu? Ini semua adalah hal-hal yang kamu berikan padaku. Bagaimana mungkin kamu tidak menyukaiku? Tampaknya tindakanku sebelumnya telah membuat Nona Hua salah paham. Salah paham? Lalu mengapa kamu memberikanku begitu banyak hadiah? Itu karena... aku ingin mencari istri baru untuk pamanku yang cacat mencari istri baru untuknya. Aku sedang mencari istri baru untuk pamanku yang cacat fisik. Apa? Kit Gegen. Kaan, apa kamu marah karena aku tidak jadi menemuimu? Itukah sebabnya Kaan marah pada Hi? Hari itu kakakku menahanku. Kakan, jangan marah ya. Dulu Kaan selalu memanggilku Yi. Ditahan oleh Ki Huan? Bohong lagi. Sekali lagi menyalahkan Ki Huan. Ya begitulah, Kakan. Sebenarnya, ini bukan sepenuhnya salah kakakku. Dia juga menyukaimu, makanya dia tidak mau aku pergi menemuimu. Tuan Muda Zhang, janganlah bercanda seperti ini dengan Yi. Dia mudah ketakutan. Menurutmu aku punya waktu untuk bercanda? Apa yang membuatmu berpikir aku, penerus keluarga Zhang, akan tertarik padamu? Zhang Ming, jemput pamanku. Bukankah dulu kamu mengejek Ki Huan karena menikahi seorang cacat? Sekarang giliranmu menikahi yang cacat. Keponakan, inikah calon istri baru yang kau temukan untukku? Cukup mudah. Paman, aku suka dia. Pamanku kehilangan istrinya tahun lalu. Dia butuh seseorang untuk merawatnya. Ini menjadi beban pikiran kakekku. Anggap saja hadiah-hadiah itu sebagai mas kawin. Jika ini bisa meringankan kekhawatiran kakekku, keluarga kami akan menyetor 10 juta dolar perak setiap tahun ke bankmu. Selain itu, kami akan menyediakan 1 juta dolar perak untuk keperluan pribadimu. Benarkah? Sekarang mustahil menikah ke keluarga Zhang melalui liangan. Kalau kita tidak menandatanganinya sekarang, kita bisa jadi tidak dapat apa-apa sama sekali. Tanda tangani saja di sini. Ayah, jangan tanda tangani. Kalau ayah tanda tangani, hidupku hancur. Bukankah kamu selalu ingin menikah ke keluarga Zhang? Siapa yang dinikahi? Apa bedanya? Lihat, kamu akan segera menjadi nyonya di rumah tangga Zhang. Pelayan, segera antar nyonya muda pergi. Sisa, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi, ayah. Keponakan, terima kasih. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Ini hutangmu pada Ki Huan. Zhang Dashao sudah ditandatangani dan disegel. Tuan Hua menyelesaikan segala sesuatu dengan bersih dan efisien. Bahkan, anak kandungnya sendiri urusan seumur hidup putrinya bisa diputuskan tanpa ragu-ragu. Keluarga Zhang adalah yang terkaya di Rongcheng. Zhang Dashao, dan dia punya hubungan yang sangat baik dengan Yi. Dia juga tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Jadi kamu memperlakukan Ki Huan dengan cara yang sama, ya? Apa yang kamu bicarakan? Menggunakan anak kandungmu sendiri sebagai alat untuk menaiki tangga sosial. Tuan Hua, rencanamu licik sekali. Adalah nakal kali. Aku melakukannya untuk kebaikan mereka. Hei, Zhang Dashao, kamu tidak akan mundur kan? Kamu benar, mengambil uang keluarga Zhang. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Zhang Dashao, kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Orang sepertimu sudah berkeliaran di Rongcheng. Adalah aib bagi Rongcheng. Zhang Ming, aku tidak ingin melihat bisnis keluarga Hua besok. Keluarkan dia untukku. Hei, tidak. Zhang Dashao, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Hei, Zhang Dashao. Zhang Dashao, kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Zhang Dashao. Memperlakukan keluarga Hua seperti ini, Nona Hua mungkin tidak akan senang. Kamu tidak mengerti. Ini yang mereka berutang padanya. Lalu apakah kamu berutang pada Nona Hua? Aku banyak berutang budi padanya, jadi aku harus berusaha sebaik mungkin untuk membalasnya.
Itu bukan hal yang mudah. Lupakan dulu soal guru tua itu. Apa yang bisa kau tawarkan padanya? Apa dia mau menerima permintaan maafmu? Jangan lupa bagaimana kau memperlakukannya dulu. Tidak, perasaan Kiwan padaku sangat dalam. Kami akan bersama lagi. Semoga saya. Kau mau apa? Aku akan mengungkapkan perasaanku pada Kiwan. Tentu saja aku perlu memilih sesuatu yang benar-benar menunjukkan ketulusanku. Kalung batu permata ini. Patung Buddha Gyo. Tidak ada yang akan membuat Nona Hua terkesan. Kiwan tidak suka hal-hal vulgar seperti itu. Tuan muda. Kau sudah cari tahu di mana Nona sekarang? Sudah, tapi Tapi apa? saat aku bertanya-tanya, aku dengar Nona Hua akan menikah dengan komandan muda. Apa? 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 Tapi bukankah sang komandan muda tidak sadarkan diri selama ini? Itu Nona Hua. Nona Hua menikah dan masuk ke kediaman sang komandan muda. Di hari pertama, sang komandan muda pun bangun. Sekarang, seluruh kediaman sang komandan muda dihias dengan lampion dan umbul-umbul. Mereka mengadakan upacara pernikahan yang tertunda untuk mereka. Itu tidak masuk akal. Acara sebesar ini, kediaman sang komandan muda seharusnya tidak mungkin tidak mengirim undangan ke semua keluarga terkemuka di Rongcheng. Mengirimkan undangan. Tuan muda. Undangan dari kediaman sang komandan muda. Mengundang tuan dan tuan besar ke pesta pernikahan. Tuan besar sedang tidak enak badan. Beliau ingin tuan pergi sendiri. Tuan muda, jangan-jangan tuan menolak menghadiri undangan sang komandan muda hanya karena tuan tidak suka pada Nona Hua? Tuan muda, kita tidak mampu menyinggung kediaman sang komandan muda. Zhang Ming, kau boleh pergi sekarang. Biar kulihat. Kenapa kau pegang erat-erat? Sekarang jadi kusut semua. Tidak mungkin. Kiwan tidak mungkin mengadakan upacara pernikahan. Yang dia cintai adalah aku. Dia tidak boleh menikah. Dia sudah menikah lagi pula. Ini kan upacara pernikahan yang tertunda. Apa gunanya kau pergi? Aku tidak setuju. Lagi pula kami yang lebih dulu saling kenal. Katanya komandan muda kita tiba-tiba sembuh tepat setelah istrinya masuk ke rumah tangga ini. Istri komandan muda benar-benar beruntung. Beruntung? Sama sekali tidak. Dia cuma perempuan murahan. Kamu tidak tahu, sebelum menikah, dia sudah berhubungan dengan gurunya. Perempuan tak tahu malu seperti itu. Komandan muda baik hati, mau mengabaikannya, tapi aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Aku harus memberinya tahu pelajaran yang benar. Ayo pergi. Aduh, Nyonya Komandan Muda, penampilan Nyonya sungguh memesona. Sudah bertahun-tahun aku merias pengantin, tapi kecantikan Nyonya benar-benar tak tertandingi di Rongcheng. Harap tahan, Nyonya Komandan Muda dan para tamu sedang menunggu di luar. Kamu sengaja? Sengaja? Nyonya, kulit kepala Nyonya pasti terbuat dari kertas. Aku bahkan belum pakai tenaga banyak, Nyonya sudah menjerit kesakitan. Apa Nyonya sengaja ingin menunda waktu baik dan membuat komandan muda menunggu di aula? Panggil atasanmu ke sini. Kalau hari ini aku diam saja, mereka akan semena-mena di masa depan. Berani sekali kamu. Sekarang kamu mau mengambil keputusan untukku? Tidak berani, tidak berani. Nyonya, saya akan panggil Komandan Muda. Mencari atasan tidak akan membantu. Biar ku beritahu sesuatu. Atasan itu pamanku. Dia sudah mengurus di sini bertahun-tahun dan mendapat kepercayaan penuh. Nyonya Komandan Muda, sebaiknya Nyonya pertimbangkan baik-baik orang macam apa Nyonya ini. Menggoda setiap laki-laki yang dilihat. Mulai sekarang lebih baik Nyonya merendah. Kamu... Nyonya. Atasan, datangnya tepat waktu. Aku ingin bertanya apakah masih ada aturan di kediaman komandan muda? Pelayan biasa saja berani menasihati nyonyanya. Paman, aku tidak. Aku cuma sedang menata rambut Nyonya, tapi entah kenapa Nyonya memukulku. Lihat wajahku. Nyonya gadis ini masih muda dan belum mengerti. Nanti akan kuhukum dia dengan benar. Jadi kamu coba melunakkan keadaan. Kalau dia belum mengerti, keluarkan dia dari kediaman komandan muda.
Apa yang terjadi? Ya. Dia keponakan jauh saya. Dia tidak bermaksud menyinggung ibu. Saya sudah menanganinya. Menyinggung ibu? Bagaimana kau menanganinya? Saya akan memberinya pelajaran yang pantas. Komandan muda, tolong pertimbangkan baik-baik. Komandan muda, saya sudah seci pada keluarga jauh. Saya hanya tidak tahan melihat ibu selingkuh dengan komandan. Karena itulah saya bicara sembarangan. Tolong komandan muda berikan saya keadilan. Ibu sedang selingkuh denganmu. Benar? Sebelum dia menikah masuk ke keluarga ini, dia terlibat dengan gurunya. Semua orang di Rongcheng tahu, jadi... Kau memang bicara sembarangan. Berani menggosipkan tentang ibu, kurasa kau sebaiknya tutup mulutmu untuk selamanya. Saya dijual ke keluarga Zhao sejak kecil. Dia satu-satunya saudara saya. Saya mohon, komandan muda, ampuni nyawanya. Tunggu. Hari ini hari perayaan, jangan ada pertumpahan darah. Selain itu, orang-orang akan membicarakan, lepaskan dia. Baiklah. Buang dia keluar dari Rongcheng, sedangkan kau tinggalkan keluarga Zhao, kau dipecat untuk selamanya. Di tempat lain saya tidak akan mendengarnya, tapi jika ada orang di Rongcheng yang berani menggosipkan ibu, akan dihukum mati. Ya, Pak. Bawa mereka pergi. Komandan muda. Jika kau tidak bersedia, kau bisa membatalkan pertunangan kapan saja. Saya bersedia. Dia baru saja sadar. Mungkin dia tidak bersedia, tapi tidak bisa mengatakannya. Jadi dia bertanya pada saya, Komandan muda. Kita dulunya orang asing. Kita menikah atas perintah orang tua. Kita menjadi suami istri. Waktu itu kau tidak sadarkan diri. Jika kau tidak bersedia, saya juga bersedia untuk membatalkan pernikahan. Saya tidak akan membatalkannya. Kita sudah saling mengenal lama. Kita sudah saling mengenal lama. Ya, ibumu berasal dari keluarga terpandang, dan dia memang baik hati sejak lahir. Dia sering tidak segan mengeluarkan biaya dan tenaga, memberikan dukungan logistik untuk tentara. Suatu tahun, ada orang di sana? Cepat buka pintunya. Tuan, ada apa ini? Nyonya, jangan takut. Cuaca tiba-tiba berubah. Perjalanan kami menjadi sulit. Kami hanya butuh tempat untuk beristirahat dan air panas untuk minum. Nyonya, kami punya jatah sendiri. Kami tidak akan jadi perampok. Baiklah, silakan masuk. Ini kue dari Fuyunzai. Ini favoritku. Mau coba? Aku punya. Seorang panglima tertinggi tidak akan makan camilan yang disukai anak kecil. Siapa bilang kau bisa membela negara dan tetap makan kue? Apa yang baru saja kukatakan? Kau tidak percaya padaku. Aku percaya padamu. Kau pasti akan menjadi panglima tertinggi suatu hari nanti. Jadi, kau menikahiku karena ibuku, begitu? Jadi kamu menikahiku karena ibuku? janji prajurit harus ditepati. Sebelum dia meninggal, ibumu menulis kepada kami, meminta keluarga kami untuk menjagamu. Itulah sebabnya orang tuaku datang melamar pernikahan. Siapa sangka ayahmu malah memberikan detail kelahiran Hua Yiyi. Kebetulan saat itu, aku terluka dalam ledakan, jadi aku ikut saja, berpura-pura seolah aku hampir mati. Tentu saja, kamulah yang datang menikahiku. Tapi aku tidak bisa membiarkan kamu menyia-nyiakan hidupmu. Aku rela. Anda sibuk sepanjang hari, Marskal. Anda pasti lapar. Silakan makan. Ini dari Fuyunzai. Kamu suka kue-kue mereka waktu kamu kecil. Coba sedikit. Aku tidak menyangka kamu masih ingat aku suka kue-kue Fuyunzai. Meskipun kita hanya bertemu beberapa kali, aku selalu ingat. Tentu saja, aku juga tahu kamu tidak bisa melupakan Zhang Liangan. Aku... Tidak apa-apa, kalau kamu tidak bisa melupakannya, ya sudah. Karena kamu rela menikahiku, aku bisa menyayangimu seperti dulu waktu kita kecil. Lagi pula, kita masih punya banyak waktu ke depan, benar kan? Baiklah. Kalau begitu, mari kita coba menghabiskan hidup bersama. Pasangan pengantin sudah tiba.
Selamat Xiao Shui. Penderitaan Nona Hua akhirnya terbayar. Betapa beruntungnya. Kalau Zhao Duo sehat, pernikahan ini bukanlah takdirnya. Kamu tahu apa? Nona Hua dilahirkan di bawah bintang keberuntungan. Kalau tidak, mengapa Zhao Duo bisa bangun tepat setelah dia menikahinya? Semoga kediaman Xiao Shui segera diberkati dengan ahli waris baru. Hormat kepada langit dan bumi. Hormat kepada orang tua. Saling menghormat. Upacara selesai. Antarkan pasangan pengantin ke kamar pengantin. Saya keberatan. Aku tidak setuju. Bukankah ini Tuan Muda Zhang dari keluarga Zhang di Rongcheng? Ada apa ini? Ada apa, Tuan Muda Zhang? Kenapa kamu mengacaukan pesta pernikahan orang? Kamu mau apa di sini? Kamu tidak boleh menikah dengannya. Aku mau menikah dengan siapa? Bukan urusanmu. Qi Huan. Aku minta maaf. Dulu aku buta. Aku tertipu. Aku tidak tahu kamu menderita begitu banyak di keluarga Hua. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyakitimu. Ikutlah denganku. Ditipu oleh siapa? Oleh kakakmu tercinta, Hua Yi. Aku berkata jujur. Aku salah mengira orang yang menyelamatkan pengemis waktu itu adalah Hua Yi. Aku mengiranya sebagai kamu. Tapi aku sudah mengakui kesalahanku. Benar, itu Hua Yi. Tapi aku sudah membuatnya membayar harganya. Karena dia ingin menikah masuk ke keluarga kami, keluarga Zhang, aku mengabulkan keinginannya. Jangan marah lagi. Ikutlah denganku. Apapun yang terjadi antara kamu dan dia, tidak ada hubungannya denganku. Dan aku tidak peduli. Apa kamu benar-benar ingin menikah dengannya? Walaupun dia punya kekuasaan. Kalau kamu mengikutinya, kamu akan hidup dalam ketakutan siang dan malam. Dia bukan orang yang tepat untukmu. Kalau kamu ingin menikah, kamu bisa menikah denganku. Aku akan menikah dengan Sang Panglima Muda. Sang Panglima Muda adalah pria terhormat, seorang pahlawan sejati, yang menumpahkan darah dan berkorban untuk negara kita. Kamu tidak layak disebut sejajar dengannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Sama seperti bagaimana kamu jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku dan Zhao Duo belum lama bersama, tapi kenapa aku tidak bisa sangat mencintainya? Kamu masih cemburu pada Huang Yi. Dia tidak akan menghalangi hubungan kita lagi. Jadi baik-baik pulang bersamaku. Hari ini adalah hari pernikahanku yang membahagiakan. Jangan banyak bicara. Satu-satunya alasan aku mengizinkanmu berdiri di sini adalah karena kamu pernah menjadi guru Qi Huan. Demi menghormati Qi Huan, aku mengizinkanmu minum segelas anggur pernikahan. Kuharap kamu tahu diri. Dia tahu segalanya. Komandan muda, hati Qi Huan tidak pernah menjadi milikmu. Dia tidak akan bahagia bersamamu. Kumohon lepaskan dia. Salah paham. Kurasa kamu yang keras kepala. Qi Huan sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Dia tidak butuh perasaanmu yang sudah terlambat. Komandan, aku tahu kamu punya banyak bawahan. Tapi apa yang bisa kamu tawarkan pada Qi Huan selain kekuasaan? Apa kamu tahu yang dia inginkan? Apa kamu memahaminya? Apa kamu mencintainya? Serahkan dia padaku. Aku pasti akan menjaganya dengan aman. Dia bukan benda. Kamu tidak punya hak untuk mengklaim kepemilikan. Qi Huan yang meninggalkanmu, bukan aku yang merebutnya darimu. Memang benar kami belum bersama selama kamu, tapi semua waktu masa depannya adalah milikku. Aku punya sepanjang waktu untuk mencintainya, memanjakannya, dan memahaminya, untuk berada di sisinya. Sedangkan kamu belum menjadi kepala keluarga Zhang, kan? Bagaimana mungkin kamu bisa menjaganya dengan aman? Aku akan lakukan semua yang kumampu untuk melindunginya. Apa? Semua yang kau mampu? Apa kamu sendiri percaya? Jujur saja.
Qiwan dan aku bertemu sejak muda. Sudah kukatakan, aku akan menikahinya dan tidak dengan yang lain. Aku tahu betapa luar biasanya dia sebelum kamu. Aku jatuh cinta padanya sebelum kamu. Tapi sebelumnya hatinya milikmu. Jadi secara alami aku mengalah. Kamulah yang menjauhkannya. Sekarang aku tidak akan biarkan siapapun merebutnya dariku. Zhang Liangan, tidak perlu kamu menjelaskan. Aku sudah menikah. Kedepannya, mau kamu suka Zhang Yiyi atau Wang Yiyi, semua itu tidak ada hubungannya denganku. Berhentilah mencariku. Rongcheng bukan wilayah keluarga Zhang. Di sini, kamu tidak bisa menutupi langit dengan satu tangan. Separuh aset keluargaku. Untuk memperistri Hua Xiwan, aku rela mengorbankan separuh dari seluruh hartaku. Aku dapat separuh harta keluarga. Untuk memperistri Hua Xiwan, aku rela mengorbankan separuh hartaku. Astaga, separuh aset keluarga Zhang. Pasti banyak sekali dolar perak. Meski punya uang sebanyak itu, lalu apa? Tapi itu komandan muda. Bukankah ini seperti menampar muka komandan muda? Dengar Tuan Muda Zhang, apakah kau tahu siapa yang kau hadapi? Komandan muda, bagaimana pendapatmu tentang tawaran ini? Kau membuatku jijik. Qiwan, kau sedang marah sekarang? Aku menolak tawaran ini, sangat membosankan. Kalau begitu, jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi selanjutnya. Qiwan, karena aku berani datang, berarti aku sudah siap sepenuhnya. Ikutlah denganku. Zhang Liangan, apa kau sudah gila? Qiwan, jangan takut. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Tapi jika kau tidak ikut denganku hari ini, aku tidak bisa jamin apa yang akan terjadi pada mereka. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Kau yang berubah. Tapi jika kau ikut denganku hari ini, kita bisa kembali dan memulai dari awal. Tuan Muda Zhang, anak di Rongcheng itu dari keluarga Zhangmu. Kau tidak akan benar-benar membunuh kami, kan? Diam! Ini tidak ada hubungannya dengan kami, Tuan Muda Zhang. Biar kami pergi. Ya, ini antara kau, komandan muda, dan istrinya. Kami bahkan tidak kenal istri komandan muda. Diam! Zhou Liangan, tenanglah. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Biar mereka pergi dulu. Kalau begitu, silakan ikut denganku. Qiwan. Jangan desak aku. Karena kita suami istri, kita sudah sehidup semati. Kami pasti tidak akan pergi dengan mudah. Pasukanmu banyak juga. Tuan Muda Zhang, letakkan bomnya dan aku akan membiarkanmu pergi. Demi Qiwan, aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Qiwan mencintaiku. Dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Aku pernah menyukaimu. Tapi seberapapun aku menyukaimu, aku tak akan pernah mengorbankan diriku untukmu. Zhang Liangan, keluargamu terpandang. Kau akan menemukan seseorang yang lebih cocok untukmu. Kita sudah melewatkan kesempatan kita, dan itu saja. Aku hanya menginginkanmu. Lepaskan aku. Jangan gegabah, Panglima Muda, selamatkan aku. Jangan mendekat lagi. Karena aku berani datang ke sini hari ini. Aku siap mati. Nyonya Muda, ikut saja dengannya. Aku punya keluarga yang harus dinafkahi. Aku tidak ingin mati. Tolong, selamatkan aku. Zhang Liangan, silakan coba. Apakah kau ingin seluruh keluarga Zhang terkubur bersamamu? Apakah kau mengancamku? Aku tak pernah mengancam siapapun. Tapi aku juga tak akan membiarkan siapapun mengancam istriku. Dasar bodoh, letakkan itu. Apakah kau tahu di Amkariu Bedami siapa yang terdapat berada bin Kedi? Panglima muda itu memimpin lebih dari 10.000 pasukan. Apakah kau ingin terbunuh dan menjerumuskan seluruh keluarga Zhang bersamamu? Hari ini kau akan kubasmi. Jangan, Tuan Muda. Mohon jangan bunuh dia. Kau mengancamku? Tidak. Tidak ada. Keluarga Zhang hanya punya satu penerus laki-laki dalam 3 generasi. Aku mohon kau berbelas kasihan. Keluarga Zhang akan berterima kasih selamanya.
Kami akan beri hadiah berharga sebagai ganti rugi. Keluarga Zhangmu benar-benar merasa diri istimewa. Tuan muda kami tidak butuh persembahan recehmu. Tidak, Tuan Muda. Aku mohon kau maafkan dia. Kakek, Diam. Marsekal Zhang, Nyonya, dia tidak akan berani lagi. Hah, Jang tua. Kau anggap rumah kami ini panggung sandiwara. Nona Hua. Oh, Nyonya Muda. Mohon tolonglah demi Liangan. Aku janji akan mengawasinya dengan ketat. Aku takkan biarkan dia muncul lagi di hadapanmu. Aku hanya mohon kau biarkan dia hidup. Keluarga Zhang akan lakukan apa saja. Berdiri dulu. Bawa dia dan pergi. Kalau dia ganggu aku lagi, istriku, keluarga Zhangmu, aku sendiri yang akan habisi seluruh keluargamu. Ayo pergi. Semuanya. Aku minta maaf telah mengganggu kalian semua hari ini. Aku Zhao dengan ini meminta maaf kepada semua. Silakan lanjutkan semuanya, lanjutkan dan pastikan makan minumnya sampai puas. Zhao Duo akan datang nanti. Aku harus bersulang untuk meminta maaf pada semua. Kenapa dia terlihat begitu santai? Orang-orangnya semuanya kupilih sendiri. Kita sudah sampai sejauh ini. Mari kita selesaikan sampai akhir. Zhao Duo, kamu kan nggak takut perang. Ini mah apalagi, kita nggak boleh biarin Qi Huan duluan yang bergerak. Qi Huan, kenapa kamu narik tangan lagi? Tadi kamu ulurkan tangan, bukannya mau pegang tanganku? Aku cuman agak lapar. Aku mau makan kelengkeng di kasur itu. Kalau gitu nanti aku suruh orang bawain makanan. Jangan. Dia marah ya. Hari ini kan malam pertama kita. Apa aku terlalu dingin sama dia? Jangan pergi. Santai aja. Aku nggak kemana-mana. Zhao Duo, tenang dulu. Kamu kan orang baik. Kita bisa bicarain ini. Zhao Duo, kenapa kamu buka baju? Mau tidur ya harus buka baju dong. Ibu, kayaknya aku nemu cowok yang cukup baik. Ayah harus cari cara supaya dia mengembalikan uang itu. Hidupku di keluarga Zhang seperti neraka dunia. Baik. Jangan khawatir. Zhang Liangan itu, dia hampir membuatku bangkrut. Tenang. Ayah akan cari cara supaya dia memuntahkan semuanya kembali. Nah. Kamu pulang untuk apa? Apa kamu diusir Marsekal? Sayangnya ayah akan kecewa. Marsekal tidak pernah menolak permintaanku. Kakak, hari ini bukan hari pulang resmimu. Kamu pulang hari ini hanya untuk menertawakan kemalanganku? Akhirku tidak bisa hidup lagi. Kakak macam apa kamu ini? Kamu harus pulang hari ini hanya untuk menyakiti Yi. Begitu maksudmu? Giok milik Nyonya Marsekal ada di tangan Nona Hua kedua. Nyonya kami datang khusus untuk mengambilnya kembali. Tuan Hua tentu menyadari hal ini. Gioknya? Mengapa Yi mau barang miliknya? Apa yang berharga yang dia punya? Betul, kamu sudah menikah ke kediaman Marsekal. Sekarang kamu datang untuk mencuri dariku? Hidupku di keluarga Zhang saja sudah susah. Apa kamu ingin membunuhku, Kak? Jangan kira menikah dengan Marsekal membuatmu kebal. Aku adalah ayahmu. Kamu masih harus mendengarkan apa yang kukatakan. Tuan Hua, Nona Hua kedua. Nyonya kami mungkin berwatak lembut, tapi Marsekal kami tidak begitu pemaaf. Jika kalian berani mengucapkan kata tidak hormat lagi, aku mungkin mengenali kalian, tapi pistolku tidak.
Ki Huan, sekarang kamu sudah datang hari ini. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Jangan bicara apa-apa denganku. Aku hanya datang untuk mengambil kenangan ibuku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan pada kalian semua. Apa kamu masih menganggapku sebagai ayahmu? Apa kamu layak menjadi ayahku? Dasar anak durhaka. Anak tak tahu terima kasih. Apa kau masih menganggapku sebagai ayahmu? Bodoh! Ling Tian, biarkan dia bicara. Aku justru ingin dengar apa yang begitu penting. Sekarang komandan muda sudah sadar. Itu jodoh yang bagus untuk kalian berdua. Aku sudah mencarikanmu tempat yang baik. Pernikahan ini awalnya adalah milik Yi, tapi kau merebutnya. Setidaknya kau harus memberikan kompensasi. Oh? Apa yang kau mau? Kalau begitu, kembalikan mas kawinmu kepada Yi. Hua Yi lah yang menolak menikah dengannya. Kau memaksaku menggantikan posisinya. Kok malah jadi aku yang mencuri jodoh baiknya? Kalau komandan muda masih koma, apakah kau masih berani mengatakan ini? Tapi dia sudah sadar sekarang. Itu membuatnya menjadi jodoh yang baik. Aku sudah susah payah bertahan di keluarga Zhang. Bisnis ayah juga tidak berjalan baik. Hanya mas kawinmu yang bisa menyelamatkan kami. Kalau kau tidak membantu kami, apa kata orang nanti tentangmu? Baik. Aku akan memberikan mas kawin 10 miliar itu padamu. Di mana Liontin Gyok ibuku? Aku tidak tahu, Kak. Komandan Zhang itu, dia bukan cuma orang cacat. Dia memakai mas kawinku sebagai uang judi. Aku butuh Liontin itu untuk jaminanku sendiri. Jadi, kau tidak mau memberikanku Liontin itu, tapi mau aku memberimu 10 miliar? Kau benar-benar keterlaluan. Ya, lihat dia. Bagaimana bisa kau begitu tega? Apa kau tidak punya rasa kekeluargaan sama sekali? Tega. Nah, itu baru namanya kejam. Kau berani melawanku. Yi, ambilkan penggaris. Baik. Hari ini akan kuajar kau anak durhaka. Tuan Hua ini adalah istri Marsekal muda. Tuan tidak takut marah ke Marsekal muda. Walaupun Tuan adalah ayah dari Nona, kalau sampai Marsekal muda marah, Tuan akan dalam masalah besar. Lintian, tidak apa-apa. Biarkan dia memukulku. Sejak kecil, aku sudah biasa dipukulinya. Satu kali lagi pun, aku sanggup. Lihat matamu itu. Sama persis seperti ibumu. Kalian berdua sama-sama meremehkanku. Bagaimanapun juga, aku tetap ayahmu. Aku punya hak untuk memukulmu. Punya hak? Ayah. Ayah masih ingat alasan ayah memukulku? Pertama kali ayah memukulku, katanya aku mengganggu adikku. Kedua kalinya, katanya aku tidak menghormati orang tua. Setelah itu, setiap kali Hua Yi ada masalah, ayah pasti langsung menghajar aku. Ayah tidak mengizinkanku makan. Aku harus berebut sisa makanan dengan anjing. Beraninya ayah bilang punya hak untuk memukulku? Aku adalah ayahmu. Harimau buas pun tak makan anaknya sendiri. Kalau ayah tega, ayah bukan ayahku lagi. Kau, hari ini akan kubunuh kau. Kalau begitu, bunuh saja aku. Ayah takkan dapat sepeser pun dari mas kawinku. Baik, kita lihat. Tulangmu yang lebih keras atau penggarisku yang lebih keras. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Marsekal muda, ada apa Anda datang ke sini? Kamu baik-baik saja? Lapor, Marsekal muda, pasukan sudah berkumpul menunggu perintah Anda. Jadi Marsekal muda ternyata orang yang baik. Pria yang dinikahi Hua Chihuan sangat tampan dan berwibawa. Benar-benar luar biasa. Seharusnya dia milikku. Bapak Hua, Anda punya wewenang yang cukup, bukan? Berani menyentuh istriku? Tidak, aku tidak. Aku hanya mencoba menakut-nakutinya. Benarkah kedengarannya cukup menarik? Lintian, kamu takut-takuti kedua orang ini untukku. Mari kita lihat apakah itu semenyenangkan yang dia katakan. Ya, Tuan. Ayah, selamatkan aku. Marsekal muda, aku salah.
Kasihanilah, Marsekal muda, tolong. Ayo pulang, ayo pergi. Pergi. Menurut daftar ini, antarkan barang-barang ini ke kediaman Marskal muda. Tuan, ini lebih dari setengah kekayaan keluarga Zhang. Anda yakin ingin mengirim semuanya? Lakukan saja, asalkan itu meredakan kemarahan Marsekal muda. Beritahu para pelayan untuk mengawasi Tuan muda dengan ketat. Jangan biarkan dia keluar dan membuat masalah lagi. Tuan muda telah melarikan diri. Apa? Lepaskan aku. Kakek, aku harus bertemu Ki Huan. Lepaskan aku, kakek. Ki Huan salah paham padaku. Aku harus pergi menjelaskannya padanya. Dia bersama Marshal muda. Apalagi keluarga Zhang kita tidak bisa melawannya. Bahkan jika semua keluarga terkemuka di Rongcheng bersatu, jika dia memutuskan bertindak, itu akan mudah sekali baginya. Kamu akan membuat keluarga Zhang terbunuh. Kakek, aku benar-benar mencintainya. Dialah satu-satunya yang kucintai. Tolong, biarkan aku pergi menemuinya. Jangan sekali-kali memikirkannya. Kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di luar gerbang keluarga Zhang seumur hidupmu. Baiklah, aku tidak akan keluar. Kamu pergi bawa dia ke sini. Aku harus menemuinya. Liang An letakkan itu. Entah aku mati atau kamu pergi ambil Ki Huan. Ini kutukan. Kutukan. Keluarga Zhang mengundang semua keluarga terkemuka di Longcheng untuk mengadakan acara donasi di kediaman mereka. Kupikir keluarga mereka punya motif tersembunyi. Keluarga Zhang itu sangat dermawan. Tidak hanya mereka memberimu separuh kekayaan mereka, sekarang mereka mengumpulkan semua keluarga terkemuka untuk menyumbang ke dana militermu. Apakah kamu akan pergi? Aku akan pergi. Tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Ki Huan, aku tahu kamu akan datang. Tuan, bukankah seharusnya Tuan mengumpulkan dana untuk sang jenderal muda? Ki Huan, aku akan membuktikan padamu bahwa kamulah yang kucintai. Kakekku sedang tidak enak badan. Urusan hari ini akan kupimpin sendiri. Kalian semua berasal dari keluarga terkemuka Longcheng dengan akar yang dalam dan kekayaan yang melimpah. Sekarang saat bangsa dalam bahaya, kita semua harus berkontribusi. Apa kalian setuju? Tuan Zhang, Anda cuma bicara saja. Lalu mengharapkan kami menyerahkan uang. Beserta yang sudah Anda siapkan sendiri. Benar, keluarga Zhang adalah yang terkaya di Longcheng. Anda harus memberi contoh untuk kami ikuti. 500.000. Itu mungkin besar bagi sebagian orang. Tapi bagi keluarga Zhang, itu cuma sedikit. Tuan Zhang, apakah acara penggalangan dana Anda ini cuma untuk pamer? 5 miliar. 5 miliar. Sebanyak itu. Ya, kenapa ayah datang ke sini? Semua yang hadir berasal dari keluarga terkemuka. Zhang Mingfa mengirim undangan, memintaku datang. Aku hanya merasa ada yang tidak beres dengan ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Baik, keluarga Wangku juga bukan pengecut. Aku akan menyumbang 100 juta. Seluruh tabungan keluargaku. Duo, iku apa yang lebih 300 juta? Aku akan semberi 300 juta. Tuan Hua, Nona kedua Hua. Berapa yang Anda siapkan untuk disumbangkan? Tuan Zhang, keluarga kami tidak bisa menyumbang banyak.
Benarkah? Kupikir gaun nona kedua cukup bagus. Biarkan gaun nona kedua Hua menjadi sumbangannya. Ki Huan, aku pasti akan membuatmu melihat sendiri perasaanku yang sebenarnya padamu. Lalu kau pasti akan memaafkanku. Pengawal, lepaskan baju nona Hua kedua sekarang juga. Tuan Muda Zhang, kita sedang di tempat umum. Bagaimana bisa kau menyuruh orang menelanjangiku? Bukankah kau suka menjadi pusat perhatian? Karena dirimu, Ki Huan sangat menderita di keluarga Hua. Hari ini, semua bangsawan dan orang tak penting ada di sini. Mereka semua sedang memperhatikanmu. Bukankah seharusnya kau senang? Aku salah, Zhang Liangan. Apa sebenarnya kesalahanmu? Bukankah kau ingin menginjak-injak Ki Huan selamanya? Bukankah dulu kau yang paling sombong? Bukankah dulu kau yang paling baik hati? Apa ini? Tiba-tiba kau tak tega kehilangan sehelai baju pun? Kakak, tolong aku. Hua Huan, aku adikmu sendiri. Bagaimana bisa kau tidak menolongku? Membuatku mempermalukan diri di depan semua orang ini? Kau tidak boleh menyalahkan orang lain. Kesalahannya ada padamu. Selain itu, kau seharusnya berterima kasih padaku. Akulah yang memberitahu seluruh Rongcheng tentang karakter muliamu, Nona Hua kedua. Pengawal, terus lepaskan bajunya. Nona kedua itu bikin keributan. Kudengar putri kedua keluarga Hua bukan anak dari istri sah. Selir yang diangkat, lalu melahirkan si putri kedua ini. Jadi dia cuma perempuan murahan yang nggak pantas di kalangan terhormat. Waktu itu aku heran, kenapa putra sulung keluarga Zhang mau menjodohkannya dengan Zhang Dashan? Putri kedua ini, dari dulu memang suka cari masalah. Ibu, kalau aku sudah besar nanti, aku ingin jadi orang yang berkuasa. Agar tidak ada yang berani menggangguku lagi. Sang Liangan, memangnya kamu siapa, perempuan murahan? Hak apa yang kamu punya untuk menghakimiku? Hak apa? Aku cuma ingin hidup mewah. Apa salahku? Kamu gila. Bawa dia keluar dari sini. Zhang Liangan, aku benci kamu. Hua Huan, kamu perempuan murahan. Aku nggak akan biarkan kamu lolos. Si Huan, dia adikmu sendiri. Kamu harus selamatkan dia. Apa hubungannya ini dengan Ki Huan? Kamu seharusnya minta tolong ke orang itu. Kumohon, lepaskan dia. Pengawal, bawa dia keluar juga. Ki Huan. Sepertinya tidak ada yang menarik di sini. Ayo pergi, ayo pulang. Seseorang. Zhao Duo. Zhang Liangan. Ki Huan. Bagaimana keadaannya? Tuan Muda Zhang baik-baik saja. Zhao Duo. Bisa tunggu di luar sebentar? Tuan Muda Zhang dan aku perlu bicara. Baik. Cepat selesaikan. Aku tunggu di luar. Ki Huan. Aku... Kenapa kau menyelamatkanku? Tentu saja aku ingin kau lihat betapa tulusnya aku. Kau mempermalukan Hua Yi hari ini, dan kau sengaja mengundangku untuk menonton. Kau sengaja melakukannya, kan? Ayah. Kenapa? Lalu saat kau menikahi Zhao Duo, kenapa kau tidak memberitahuku? Apa kau masih punya perasaan padaku? Apa aku masih berarti bagimu? Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Kupikir aku sangat pintar. Tak pernah kubayangkan aku dimainkan seperti orang bodoh. Dan aku sama sekali tidak tahu. Saat aku tahu sifat asli Hua Yi yang sebenarnya,
Kamu sudah pergi dariku. Sekarang, aku hanya ingin memberitahumu, ada kesalahpahaman di antara kita. Aku menyesal, kurasa. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Apa gunanya? Ki Huan, dulu kamu sangat mencintaiku. Hanya karena kamu menikah dengan orang lain, apakah itu berarti semua perasaan kita langsung hilang begitu saja? Karena kamu yang membicarakannya. Mari kita bicara terbuka. Bulan lalu saat aku menemuimu, aku tidak sengaja mendengar percakapanmu dengan Lu Hao. Tuan Zhang, belum bosankah kamu bermain-main sebagai tutor ini? Maksudku, kamu, pewaris keluarga terkaya di Rongcheng, bisa mendapatkan wanita manapun yang kamu mau. Kalau kamu mau, ambil saja dia dengan paksa. Dijamin dalam 3 hari dia sudah jadi milikmu. Kamu tidak mengerti. Yi adalah anak di luar nikah. Dia selalu dibuli oleh Hua Qiwan sejak kecil. Dia tidak punya rasa aman. Memaksanya hanya akan membuatnya takut. Jadi aku harus pelan-pelan. Tuan Zhang memang romantis. Tapi, Hua Jihuan itu cantiknya langka. Dia sangat tergila-gila padamu. Tidakkah kamu sedikit tergoda? Dia itu wanita muda yang sudah tidak tahu malu dan mati-matian menempel padaku. Dia bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Yi pun tidak. Saat aku mendengar semua itu, aku hancur, tapi perlahan aku ikhlas. Kamulah yang meninggalkanku saat bom meledak. Kamulah demi membuat Hua Yi tersenyum. Tahu betapa pentingnya Liontin Giok itu bagiku. Kamu tetap membelinya kembali, hanya untuk dia mainkan. Semua hal ini, bagaimana mungkin kamu mengharapkanku mencintaimu? Ki Huan, maafkan aku. Maafkan aku. Kalau permintaan maaf sudah cukup, untuk apa kita butuh polisi? Aku pergi. Kalau aku tidak pergi sekarang, si cemburu di luar bakal makin masam. Tunggu, Ki Huan. Sebelum kamu menakwa, pernahkah kamu ragu karena aku? Apa kau pernah berhenti untukku? Tidak. Aku sudah melupakannya. Kau juga harus melupakannya. Apa Hua Qiwan tidak mati? Seharusnya iya, tapi Zhang Liangan tiba-tiba berlari keluar dan menahan peluru mematikan untuknya. Sepertinya rumor di jalanan tentang Nona Hua mengejarnya, cuma rumor belaka. Apa Zhang Liangan mati? Tidak, tapi kau tetap harus bayar. Kami kehilangan beberapa anak buah. Aku akan bayar. Tapi kalian tidak meninggalkan bukti, kan? Santai saja, kami profesional. Transfer saja uangnya. Hua Qiwan, kau memang sulit dibunuh. Zhang Liangan, Hua Qiwan, kau sudah mempermalukanku seperti ini. Aku tidak membiarkanmu lolos. Tuan Muda Zhang memang romantis yang tak tersembuhkan. Kau masih berani muncul? Berani sekali kau datang ke sini. Kenapa aku tidak boleh datang? Kalau aku tidak datang, bagaimana lagi caranya kau bisa dapatkan Hua Qiwan kembali? Maksudmu apa? Kau menginginkan Hua Qiwan, dan aku menginginkan sang komandan muda. Pada dasarnya kita sama, kau dan aku. Aku akan bantu kau rebut Hua Qiwan kembali. Dan aku akan menjadi istri sang komandan muda. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Apa salahnya dengan itu? Masa iya sang komandan muda mau melirikmu? Kau cuman kain lap kotor yang dibuang keluarga Zhang kami. Dan kau masih bermimpi untuk naik kelas sosial? Itu bukan urusanmu, Tuan Muda Zhang. Lagi pula, kau harus setuju dengan satu syarat lagi. Lanjutkan. Setelah aku membantumu mendapatkan Hua Qiwan, kau akan mengizinkanku menceraikan Zhang Dashan, lalu berikan aku $100 juta. Itu seharusnya tidak sulit bagimu. Perceraiannya tidak bab. Tapi aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Kenapa? Karena kau tidak bernilai 1 sen pun. Kau! Apa? Apa? Baiklah, setuju. Jenny.
Kamu bilang masih ada kenangan ibuku di rumah. Di mana itu? Kakak, aku tahu kalau aku bilang begitu, kamu pasti akan kembali. Kamu membohongiku. Aku cuma ingin memperkenalkanmu pada seorang kenalan lama, itu saja dia. Zhang Liangan, kamu... Tidurlah saja Ki Huan, tidak papandap. Dan dia membawa senjata. Di mana perjanjian cerainya? Serahkan. Kamu sebaiknya paham situasi. Kalau tidak, Jangan khawatir, aku tak akan bicara sepatah kata pun. tidak, kamu akan bicara. Kamu harus beritahu semua orang di Rongcheng bahwa Ki Huan bersamaku. Zhang Liangan, aku mainggi pihinduan reputasinya. Sepertinya kamu juga tidak lebih baik dariku. Marsekal, siang tadi ada yang melihat Nyonya pergi ke kediaman keluarga Hua sendirian, tapi dia tidak pernah keluar. Yang anehnya, ada 2 mobil yang keluar dari kediaman Hua. Mereka berhubungan dengan Hua Yi. Ya, Marsekal, 2 mobil, satu adalah milik Hua Yi, yang satunya lagi memakai plat palsu. Sudah saya periksa. Mobil itu terkait dengan dealer mobil keluarga Zhang. Saya khawatir mereka bekerja sama. Keluarkan perintah, kunci seluruh kota. Bahkan jika harus menggali sedalam 3 kaki, temukan Nyonya. Siap, Pak. Ki Huan, aku akan menemukanmu. Apa-apaan ini Zhang Liangan? Ki Huan, kamu sudah bangun. Aku beli rumah baru ini buat kamu. Mulai sekarang, ini rumah kita. Aku bahkan sudah suruh orang siapkan meja penuh makanan enak. Semua favoritmu. Bisakah kita kembali seperti dulu? Zhang Liangan, kamu mau apa sebenarnya? Aku cuman gak mau kita kehilangan satu sama lain. Zhang Liangan, kamu kesini buat bercanda. Aku sudah menikah dengan Zhao Duo. Tidak mungkin lagi buat kita. Tidak bisakah kamu memaafkanku? Aku sudah beri pelajaran pada Hua Yi. Mulai sekarang, Hua Yi nggak akan menghalangi kita lagi. Kalau Hua Yi bisa menyakitiku dulu, bukannya karena kamu. Kamu pikir menghukum Hua Yi bisa menebus luka yang kamu buat? Kalau Hua Yi pisau yang melukai aku, maka kamulah yang menyerahkannya padanya. Aku... Zhang Liangan, antara aku dan kamu, sama sekali tidak mungkin. Bahkan kalau kamu jadi perisai peluru untukku, aku tidak berutang apa-apa padamu. Jangan lupa, aku pernah menyelamatkanmu sekali. Tapi kalau bisa mengulang waktu, aku takkan pernah menyelamatkanmu. Ki Huan, hentikan. Lei, aku mohon beri aku kesempatan lagi. Aku akan tebus kesalahanku, janji. Oke? Lepaskan. Sudah kubilang, kalau sudah selesai, ya selesai. Kesempatanmu sudah habis. Luka yang kamu berikan padaku, aku takkan pernah memaafkanmu. Tunggu. Ki Huan, aku tahu aku bersalah padamu. Hari ini, semua rasa sakit yang kamu alami lampias saja padaku. Ini hutangku padamu. Baiklah. Setelah Ki Huan tenang, dia pasti akan berbaikan denganku. Dia akan memperlakukan aku seperti dulu. Ki Huan, kamu tidak akan tega benar-benar memukulku. Dia adalah seorang wanita muda, membuang semua kesopanan dan tidak mau meninggalkanku sendiri. Dia bahkan tidak layak sehelai rambut Yi Hua Chi Huan. Yang Yi inginkan hanyalah sebuah gelang. Sebagai kakaknya, apa masalahnya memberikannya padanya? Haruskah kamu menghantarnya sampai mati? Kamu masih berani membantah. Jika sesuatu terjadi pada Yi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ki Huan, apakah kamu sudah tenang sekarang? Zhang Liangan, kamu benar-benar hina. Ki
Ki-Huan, Tuan muda, Ki-Huan. Tuan muda, akhirnya Anda sadar. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Anda terluka oleh Nona Hua. Anda demam semalaman. Ki-Huan, puas sekarang? Zhang Liangan, dasar bajingan. Ki-Huan di mana? Dia di mana? Di sayap timur. Nona Hua, Tuan muda kami bilang, tanpa perintahnya, Anda tidak diizinkan meninggalkan kediaman ini. Minggir. Jangan tembak, saya cuma karyawan. Baiklah, aku tidak akan menyusahkanmu. Berbalik. Zhang Liangan, kau tidak berhak menentukan aku tinggal atau pergi. Ki-Huan, tunggu aku. Bapak, Ibu, ketulusan mendatangkan berkah. Kamu pasti akan mendapatkan keinginanmu. Terima kasih atas kata-katanya, Guru. Ki-Huan, para guru di kuil semua bilang, hatiku tulus. Aku yakin akan mendapatkan keinginanku. Kita pasti akan bersama selamanya. Ki-Huan, Kamu ngapain di sini? Ki-Huan, kehilanganmu lebih menyakitkan daripada kalah perang. Aduh, Aku di sini. Aku selalu ada di sini. aku tahu. Aku tahu kau selalu ada di sini. Ki-Huan, ayo pulang. Begitu sampai di rumah, kau bisa peluk aku semaumu. Ayo. Ki-Huan, jangan pulang bersamanya. Ki-Huan, jangan ikut dia pulang. Lihat, ini jimat cinta baru yang kubeli untukmu. Jangan pergi dengannya. Zhang Liangan, apa aku belum cukup jelas? Ki-Huan, kau benar-benar tega. Semua kebaikan yang telah kulakukan untukmu, tidakkah kau lihat sedikit pun? Zhang Liangan, haruskah aku sebut ini percaya diri atau hanya arogan? Kau pikir kau ini pencinta yang hebat, layak mendapat pengampunan? Tuan muda Zhang, kalau semua ini kau katakan pada Hua Yiyi, mungkin dia akan memaafkanmu dan menikahkanmu dengan pamanmu. Jadi kau memang berniat pergi. Kemarilah. Kau mau apa? Akan kukatakan sekali lagi, lepaskan Ki-Huan. Kau, kemarilah. Aduh, jangan dengarkan dia. Kau sama sekali tidak layak menjadi suami Ki-Huan. Aku tidak layak, lalu kau yang layak. Aku lebih layak darimu. Satu dari 6 kemungkinan. Mau mencobanya? Peluang 1 dari 6. Berani bertaruh? Zhang Liangan, apa kamu gila? Aku gila. Aku sudah gila sejak lama. Zhao Duo, kamu bilang kamu bisa hidup dan mati bersama Hua Ki-Huan. Aku tidak akan menyeretnya bersamaku. Tapi aku bisa mati untuknya. Tidak. Zhao Duo, kamu berani? Bukannya kamu bilang kamu mencintainya? Kamu tidak mencintainya sebesar aku. Aduh, jangan. Aduh, jangan dengarkan racunnya.
Tenang, Aduo. Kamu bahkan tidak mau mempertaruhkan nyawamu. Zhao Duo, itukah yang kamu sebut cinta? Zhang Liangan, jangan buat aku membencimu. Baiklah. Setidaknya kamu akan ingat. Zhao Duo, tembak. Jika kamu menang, kamu bisa membawanya pergi. Aduo, jangan. Lakukan, sekarang. Zhao Duo, tembak. Tembak, tembak, dan akan kubiarkan kau membawanya pergi. Giliranmu. Qi Huan, berapa kali pun akan kubuktikan padamu bahwa akulah yang paling mencintaimu. Qi Huan, kembalilah denganku, akan kuberikan apapun yang kau mau, bahkan nyawaku. Turunkan pistolmu. Apakah cintamu hanya mengancamku dengan nyawamu? Jika kau tak mencintaiku lagi, untuk apa aku membutuhkan nyawaku? Aku hanya bertaruh apakah kau masih peduli padaku sedikit pun. Kau memaksaku. Tidak. Ini cinta. Ini cintaku yang tak pernah padam untukmu. Tidak mungkin. Ini cinta. Ini cintaku yang abadi untukmu. Kesempatanmu masih setengah-setengah. Duo, jangan. Duo. Zhang Liangan, yang kamu lakukan cuma pakai cinta sebagai alasan dia buat mengendalikan orang. Kamu cuma cinta dirimu sendiri. Udah, ada apa takut? Duo. Kamu harus berhenti main judi. Jangan. Zhang Liangan, aku akan tetap sama kamu. Asal kamu lepaskan dia. Qi Huan. Pengecut. Zhao Duo. Qi Huan, aku nggak akan pernah menyerahkan kamu ke siapapun. Kamu nggak layak dapat cinta Qi Huan. Tidak. Kamu bikin aku hampir mati ketakutan. Aku baik-baik saja. Ayo kita pergi dari sini. Qi Huan. Qi Huan. Qi Huan. Tuan Muda. Apa yang terjadi? Cepat, cepat bawa Tuan Muda ke rumah sakit. Cepat. Qi Huan. Tuan Muda, Tuan Muda. Tuan Muda. Qi Huan, aku... Bagaimana kamu tahu? Tidak ada peluru di pistolnya. Awalnya aku sangat khawatir tentangmu. Tapi kemudian aku sadar ada yang salah dengan berat pistolnya. Maafkan aku membuatmu khawatir. Apakah kamu pikir cara aku memperlakukan Zhang Liangan terlalu kejam? Tentu saja tidak. Cinta sejati bukan tentang kepemilikan. Dan tidak membuat orang lain merasa seperti beban. Hua Qi Huan, kamu dan aku adalah saudara kandung. Mengapa mereka semua mengelilingimu? Hua Qi Huan, aku mau kau mati bersamaku. Hua Qi Huan, kamu dan aku adalah saudara kandung. Mengapa mereka semua mengelilingimu? Hua Qi Huan, aku mau kau mati bersamaku. Pergilah mati. Qi Huan, awas. Zhao Duo. Zhao Duo, kamu baik-baik saja? Zhao Duo, jangan nakut-nakuti aku. Hua Qi Huan, kamulah yang menghancurkan hidupku. Aku bunuh kamu. Aku senang bisa menahan pisau untukmu. Kamu akan baik-baik saja. Tolong jangan mati. Kalian semua, bawa dia ke rumah sakit sekarang. Qi Huan, apakah kamu menyukaiku?
Aku mencintaimu. Namun, aku sangat sedih Kenapa? karena kantong pemberianmu sudah robek karena tertusuk. Ku pukul kamu. Bawa dia ke kantor polisi. Berani-beraninya kamu sentuh istriku, aku pastikan dia membusuk di penjara. Nyonya, Anda sangatlah cantik. Saya sudah merias banyak sekali pengantin, tapi kecantikan Anda benar-benar tak tertandingi di Rongcheng. Waktu itu juga bilang begitu. Ah, jujur saja, ini pertama kalinya saya merias seseorang yang menikah untuk kedua kalinya. Saya jadi salah ingat. Maafkan ucapan saya yang salah. Tidak apa-apa. Kalau menurut si, Nyonya benar-benar diberkati. Betul sekali. Siapapun yang berani menindas Nyonya, pasti akan dapat masalah besar. Keluarga Hua bangkrut. Para penagih utang sudah mengepung rumah mereka. Tuan Hua bersembunyi. Tapi Nyonya muda baik-baik saja. Hua Yiyi itu juga, pengadilan sudah menjatuhkan hukuman padanya. Sudah dihukum? Banyak orang yang melihat sidangnya. Aduh, pembunuhan berencana. Dia tidak akan pernah keluar dari penjara. Sekarang keluarga Hua dan Zhang sama-sama kacau balau. Tidak ada yang memperhatikannya. Entah kenapa Tuan Muda Zhang kena tembak di dada. Dia kehilangan banyak darah dan menjadi koma. Entah dia masih bisa sadar atau tidak. Sayang sekali pria tampan itu. Zaman memang sudah berubah. Semuanya terasa seperti mimpi. Ki Huan, ayo pergi. Oke. Cantik sekali. Tapi tak secantik dirimu. Ini liontin giok milik ibuku. Bukannya Zhang Liangan melelangnya untuk Hua Yiyi? Ini memang selalu milikmu. Aku membelinya kembali untuk mengembalikannya pada pemiliknya yang sah. Komandan muda, kau memang pandai merayu. Aku tak pernah merayu siapapun, hanya kamu. Ki Huan. Kudengar saat orang asing menikah, mereka saling bertukar cincin. Biarlah cincin ini menjadi ikrar kita. Biarkan kau dan aku terikat untuk 3 kehidupan, untuk semua hari yang akan datang, dan mari kita menua bersama. Setuju? Kalau begitu, pasangkanlah untukku. Iya. Untuk semua hari yang akan datang, akan kita habiskan bersama. Siap, istriku.